Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu andai kata kita mempunyai yakin yang memancar, yakin yang bisa menerangi hati kita. Niscaya kita melihat bahwa akhirat itu sangat dekat, dan kita melihat bahwa keindahan dunia ini adalah kegelapan, banyak susahnya dan sedikit kelapangannya. Nah, masalahnya kita yakin bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Kita yakin. Karena apa yakin? Karena itu firman Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Nah, kita yakin. Hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak menyampaikan demikian, bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Akhirat itu kekal, dunia itu binasa. Kita yakin. Cuma sayangnya keyakinan kita ini belum memancarkan cahayanya. Itu masalahnya. Ibaratnya sintar tuh, kita ada punya sintar, tapi sayangnya sintar ini kada menyala masalahnya. Sintarnya ada, cuma masalahnya kada menyala. Kada menyala itu. Yakinnya kita ada, yakin, sangat yakin. Siapapun menggoda, siapapun yang merayu, membujuk agar kita percaya bahwa dunia lebih baik dari akhirat, tentu kita kada mau. Siapakah membujuk? Yakinilah bahwa dunianya lebih baik dari akhirat, tentu kita kada mau mengikuti pendapat itu. Berarti keyakinan kita sangat yakin bahwa akhirat itu lebih baik. Tapi tadi sayangnya yakin itu belum asyraka, belum memancar. Jakanya yakin itu sudah memancar ke dalam hati kita. Nah, kita akan melihat, ternyata akhirat itu memang lebih baik dan dunia ini memang ditinggalkan, memang binasa. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, masalahnya bagaimana caranya agar keyakinan yang sudah ada dalam hati kita ini bisa memancarkan cahaya. Bagaimana caranya supaya sintar kita nih menyala? Sintarnya nih ada benar sudah. Sintarnya ada. Ada yang baterai 2, baterai 3, cuma ada yang menyalanya. Nah, para ulama menjelaskan caranya untuk menyalakan sintar yang ada itu, untuk memancarkan keyakinan yang ada itu. Caranya, nah, kalau kita mau mengikuti petunjuknya ini, maka sintar kita ini menyala. Nah, kita melihat, ini nang emas, ini nang bata, ini yang batu, ini yang pirak. Ini karena kita sintar ini kada menyala, kita kada melihat, raup terus. Yang pertama caranya itu adalah kasratu zikri la ilaha illallah. Menyalakan yakin ini. Menyalakan yakin supaya memancar cahaya, banyak berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Nah, pengertian banyak itu menurut pendapat sebahagian ulama ya paling kada 700. Nya banyak tuh macam-macam pulang, arti banyak tuh ada banyak yang paling sedikit, ada banyak yang sedang, ada memang banyak. Nah, sebanyak-banyaknya zikir itu kada terhingga. Ada orang yang setiap napasnya mengeluarkan zikir. Ada yang paling sedikit, ukuran banyak tapi yang paling sedikit 700 kali. Itu sudah masuk banyak. Cuma banyak yang paling rendah. Nah, banyak yang paling rendah. Nah, 700 itu zikir la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan dengan
keadaan yang bagus, dengan hati yang benar-benar menghayati, pengaruhnya akan luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Kenapa zikir-zikir yang kita baca ini kada berpengaruh? Nah, karena kita baca memang hati kita kada berzikir. Hanya lisan kita la ilaha illallah, la, orang 10.000, umpah 10.000. Tapi hati kita kada berzikir, oleh karena itu zikirnya kada memberi bekas, kada memberi pengaruh apa-apa terhadap hati kita. Nah, cukup 700 sehari zikir. Misal 350 siang, 350 malam, tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, zikirnya mantap. Zikirnya beraturan. Apa yang kita baca, apa yang ada di hati kita mesti sesuai. Nah, cukup 700 sehari. Nah, ini satu usaha untuk menyalakan sintar. Satu usaha untuk yakin itu bisa memancarkan cahaya ke dalam hati kita. Banyak zikir. Yang kedua, kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sama tadi 700 paling kada. Kalau kita 700 bersalawat 700 itu sudah dianggap banyak. 700 cuma tadi membaca salawatnya dengan sebaik-baiknya. Membaca salawat dengan setenang-tenangnya. Bagi orang yang pernah bermimpi melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan waktu membaca salawat itu beliau ada di hadapan kita. Bagi yang belum pernah bermimpi melihat wajah beliau dan pernah ke makam beliau, bayangkan bahwa kita duduk di depan makam beliau. Duduk di sana. Nang kada suah pemimpi belum biasa ke sana, gambarnya ini dibayang-bayangkan nah kayak apa makam Nabi itu. Nah, seolah-olah berada di makam beliau. Nah, baca salawat 700 itu pengaruhnya terhadap menerangi keyakinan itu supaya bisa menimbulkan cahaya. Yang ketiga, kasratut tafakkur. Nah, banyak berpikir. Nah, banyak berpikir bifana'id dunya wa ahliha, pada fananya dunia dan ahlinya. Banyak berpikir antara dua dunia ini. Bila kada kita meninggalkan inya meninggalkan kita. Walhasil orang yang dengan dunia pasti berpisah. Bila kada kita yang meninggalkan inya meninggalkan kita. Ada orang yang dulunya kaya bangkrut, ditambah hutang kesana kemari, hanyar mati. Ini lebih dahulu dunia meninggalkan inya daripada dirinya. Ada orang yang sedang kaya-kayanya, sedang makmur-makmurnya, mati mendadak. Nah, inya meninggalkan dunia. Nah, kita ingat orang-orang yang seperti itu. Oh, dulu si anu tuh sugih, mati juga. Si anu tuh sugih, bangkrut. Si anu tuh sugih, banyak benar penyakitnya. Si anu tuh sugih, kita pikirkan banyak-banyak memikirkan hal itu. Nah, kasratu tafakkur fi fana'id dunya wa ahliha. Yang keempat, mukhalatah bis salihin ma'al adab. Bergaul sekedudukan bakawan dengan orang salihin tapi beradab dengan mereka. Kayak apa adabnya bergaul dengan orang salih itu kayak apa? Karena kalau kita dekat dengan orang salih, bahkan orang wali sekalipun, tapi kalau kita kada punya adab, kada punya aturan, nah, pergaulan itu bukan membawa berkah, justru bisa sebaliknya membawa kemudaratan kepada kita.
Nah, jadi bakawanan orang salih, ma'al adab ba'adab. Nah, kita bakawan orang salih mestinya kayak apa? Kalau kita sudah berkawan dengan orang salih, walaupun sehari, walaupun 2 hari, apalagi lawas, tapi ma'al adab beserta adab, maka cahaya yang ada pada diri mereka itu akan memancar ke dalam hati kita, akan masuk ke dalam hati kita. Nah, kenapa kita bergaul orang salih tetapi yakin kita masih belum memancar? Karena kita bergaul la ma'al adab, tidak beserta adab. Tidak beserta adab. Itu yang menyebabkan bahwa sedemikian kita dekat dengan orang saleh, tapi kada ada manfaatnya dari segi menambah keimanan, menambah keyakinan itu. Karena kada beradab, kada beraturan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 hal itu. Yakin yang ada pada kita ini sudah ada yakinnya. Nah, kayak apa yakin itu supaya memancarkan cahayanya? Banyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati, banyak salawat dengan hadir hati, banyak kita tafakur tentang kebinasaan dunia dan ahlinya. Yang keempat, berteman, berkawan, sekedudukan, semajlis dengan orang-orang salihin dan disertai adab dengan mereka itu. Nah, yakin, jamin aja kalau 4 itu jalan, maka yakin kita ini akan menimbulkan cahaya, akan membuahkan cahaya yang bisa melihat bahwa akhirat itu memang lebih baik daripada dunia. Para muhibbin rahimakumullah. Wa inna ma'azzamad dunya wa ragiba fiha man da'ufa imanuhum wa qalla nuru yakinihim. Law qawiya imanuhum wa asyraka nuru yakinihim la zahada fid dunya wa ragiba fil akhirah. Hanya saja yang mengagungkan akan dunia, yang gemar pada dunia, orang yang lemah imannya. Lemah iman, sedikit cahaya keyakinannya. Andai kata kuat imannya, memancar cahaya yakinnya, niscaya dia akan zuhud pada dunia ini dan gemar pada akhirat. Itu sudah masuk akal. Akliyah itu masuk akal. Kalau kita ini sudah tahu bahwa ini bata, nah ini ada emas, kita melihat kedua-duanya, tentu kita gemarnya ke emas sana. Nah, akhirat itu emas, tambahnya kekal lagi. Dunia ini bata, hancur. Nah, kenapa kita memilih bata mati-matian? Di emas tuh kita kada melihat. Yang kita lihat hanya batanya wara. Nah, batanya yang kita lihat nih. Kalau kita kepingin mengumpul bata sebanyak-banyaknya, padahal segudang berapa dah harga bata. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Warada fil hadis, datang dalam hadis, lau ya'lamul amir ma fi dzikrillah la taraka imaratah walau alimat tajir ma fi dzikrillah la taraka tijarah walau anna thawaba tasbihatin wahidah qusima ala ahli al-ard la asaba kulla wahidin asyrata adhafid dunya. Jikalau mengetahui seorang amir ini dikatakan pejabat boleh, amir. Jikalau seorang amir ini mengetahui, melihat pahala yang diberikan Allah kepada zikir, niscaya dia tinggalkan jabatannya itu. Jikalau pedagang itu melihat pahala zikir, dia tinggalkan perdagangannya itu. Cuma kada melihat tadi. Makanya orang berebut jadi pejabat. Ini kada melihat pahala zikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan jikalau pahala 1 tasbih, artinya subhanallah, itu 1 tasbih, sekali tasbih. Pahala subhanallah. Kita ucap subhanallah dapat pahala
Nah, dapat ganjaran. Tapi di akhirat kina ganjarannya bukan di sini, di akhirat. Nah, dapat ganjaran. Jikalau ganjaran itu dibagi kepada penduduk bumi ini, niscaya masing-masing penduduk bumi dapat 10 kali lipat dunia ini. Satu tasbih itu, subhanallah, sekali. Itu pahalanya, andai kata didatangkan dalam dunia ini, nah dibagi-bagi, satu orang dapat 10 kali lipat dunia. Makanya di sini dunia ini laisat daral jaza, dunia bukan tempat pembalasan, kada cukup tempatnya. Tempatnya ini kada cukup Allah membalas itu. Nah, terhadap hadis-hadis Nabi seperti ini kita yakin benar itu, yakin bujur ini Nabi bang medahkan. Siapa kali yakin? Masalahnya yakinnya ini nang belum benyala lagi kita nih. Nah, ini aja masalahnya yakinnya kada benyala, lalu kita masih mati-matian mengejar dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang banyak menggunakan waktu untuk akhirat, banyak menggunakan pemikiran untuk akhirat, satu tanda orang ini yakinnya bernyala, yakinnya hidup. Orang dengan duit dia berani membangun masjid 1 miliar, 2 miliar, di kantongnya sendiri dia keluarkan duitnya membangun masjid, membangun madrasah karena Allah, ikhlas. Ini tanda orang yang bernyala yakinnya. Jakanya yakin itu kada bernyala, kada wani mengeluarkan 1 miliar membangun masjid itu jelas kada wani. Duit nang sing lapahan itu mencari. Dibangunkan ke masjid 1 miliar. Kada wani. Jaminnya kada wani. Kenapa ada orang yang mampu nyumbang membuat masjid 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Ikhlas karena Allah, bukan karena partai politik. Kada ada urusannya nih. Mun itu 3 miliar wani aja ini habis-habisan, lain kisahnya. Ini lillahi ta'ala. Duit 10 miliar itu banyak benar duitnya. Kita melihat saja kada biasa kita duit saya itu kayak apa. Nah, diberiakan membangun masjid. Ada tujuan kada ada lillahi ta'ala. Ini orang ini nyarak benar yakinnya. Nyarak benar yakinnya itu. Bah kalau babaya yakin aja kada unjuk duit saya itu. Babaya yakin aja kada unjuk, kada terserahkan duit macam itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nur idza dakhala al-qalba in syaraha as-sadru wa pasah. Rasulullah bersabda bahwa cahaya itu kalau sudah masuk ke dalam hati, terbuka hati kita. Nah, cahaya ini, cahaya keyakinan tadi, kalau sudah benyalanya, kalau sudah benyala, nang jadi pejabat mundur. Kalau sudah benyala itu, apalagi hendak ada di lapasnya. Cuma Allah dengan hikmahnya Allah mengatur dunia ini binasa sampai sekian tahun. Kalau kada ada pejabat, dunia akan hancur. Kalau kada ada pedagang, dunia akan hancur. Maka dipilihnya lah orang-orang yang hina untuk mengurusi dunia itu. Kalau itu orang mulia, kada Allah suruh jadi pejabat panginya. Kalau orang mulia di sisi Allah, kada akan suruh di toko itu bagaimana? Di masjid, di mihrab, di tempat-tempat mulia. Tapi Allah dengan hikmahnya mengatur, menetapkan bahwa dunia akan binasa sekian ribu tahun. Lalu ada yang menjaga dunia ini. Maka ada toko berdagang, kayak apa kita makan, kayak apa kita urusan ini. Kalau ada pejabat, kayak apa kita. Nah, Allah pilih orang-orang hina untuk mengurusi yang hina dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nabi contohnya itu orang mulia. Antara suruh Allah Nabi itu Israel tugas mengurus dunia. Ini orang mulia. Allah kadang akan membiarkan orang mulia mengurus yang binasa, yang hina. Nah, cahaya keyakinan itu bila mana masuk ke dalam hati, hati terbuka dan lapang.
Qila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Adakah tandanya, alamatnya orang yang hatinya itu terbuka? Adakah tandanya orang yang cahaya yakinnya itu memancar ke dalam hatinya? Qala na'am, ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya? Jar Nabi, at-tajafi an daril gurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Tiga tanda orang yang bercahaya, yakinnya itu masuk ke hatinya. Pertama, at-tajafi an daril gurur, merenggang daripada negeri penipuan ini. Merenggang dari dunia. Kayak apa merenggang dunia itu? Maka kita dalam dunia bagaimana? Merenggang dari dunia, ujar Nabi. Nah, tandanya. Arti merenggang dari dunia, at-tajafi andaril gurur, merenggang dari negeri tipu daya, merenggang dari negeri dunia, artinya orang ini mengurangi kesibukan duniawinya. Mengurangi pikiran-pikiran duniawinya, mengurangi kepentingan duniawinya, itu merenggang. Kalau dulu berusaha sekian waktunya, dulu mikirkan dunia sekian waktu, sekarang dikurangi. Dulu berdagang 7 hari, sekarang tinggal 3 hari lagi. Dikurangi. Pemikiran dunia dikuranginya. Itu bukti dia merenggang dari dunia. Wal inabah ila daril khulud, dan kembali ke negeri akhirat. Nah, arti kembali ke negeri akhirat adalah bahwa waktunya, pikirannya, perhatiannya banyak mengarah ke akhirat. Waktu digunakannya lebih banyak untuk akhirat, nuntut ilmu, beribadah, berbuat baik. Pikirannya pun banyak ke sana. Ada orang menawari urusan dunia, ada usah, kesibukan sudah banyak. Ada peluang dunia, kada perlu menambahi urusan dunia. Ini tanda orang yang kembali ke negeri akhirat. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Yang ketiga adalah bersedia, mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya. Nah, ini paling nyaman dah orang siap itu. Orang belum mengambil sudah siap di muka rumah. Nang mengambil nyaman, nang diambil nyaman. Tuh kalau nang mengambil nyaman, nang diambil nyaman kalau sudah siap nih. Kalau kita mengambil orang, baju balum orangnya, kita nang mengambil apa, nang diambil kalang kabut. Janji tulak jam sekian, ambil selawar katuk masih baju kada, mandi balum orangnya. Nang mengambil susah, inya pun nang diambil kalang kabut. Nah, coba kalau kita janji, kita tunggu di muka rumah, nang mengambil nyaman, nang diambil nyaman. Artinya apa? Kalau kita sudah siap itu, Israel mencabut nyawa itu mudah. Nah, ini sudah siap orangnya, sudah siap. Jadinya mencabut nyawa kada bekarasan lagi, kada bepaksaan lagi. Ini sudah siap. Isti'dad lima ba'dal maut, bersiap, mempersiapkan diri bagi kematian sebelum datangnya kematian itu. Ini bukan diartikan bersedia kain kapan, bukan itu maksudnya. Bersedia kuburan, bersedia tabala, kada itu. Maksud mempersiapkan diri sebelum datangnya mati itu adalah tobat kepada Allah, hutang-hutang dibayari, kezaliman minta halal. Itu artinya siap. Bukan alkah disiapakan, kada alkah. Tuhan kada memandang alkah itu. Alkah. Nah, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi idh istaqbalahu syabun minal ansar. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari orang Ansar. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahta ya Harithah?
Bagaimana keadaan kau di pagi hari ini wahai Harisah? Qal asbahtu mu'minan billahi haqqa. Di pagi ini ulun wahai Rasulullah beriman dengan Allah sebenar-benar beriman. Faqala lahu unzur ma taqul fa inna likulli qaulin haqiqah fama haqiqatu imanik. Ujar Nabi, pikirkan yang kau kata. Karena tiap-tiap perkataan itu ada hakikatnya. Apa hakikat iman engkau? Dan Nabi kayak apakah ada nikam nih? Beriman kepada Allah sebenar-benar beriman. Nah, Nabi napa garang hakikat iman itu dulu. Faqala ya Rasulullah azafat nafsi 'anid dunya fa ashartu layali wa azma'tu nahari. Menjauh diriku daripada dunia. Nah, diri ulun ini menjauh dari dunia. Artinya kesibukan dunia, pikiran dunia jauh. Fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Maka ulun malam begadang beribadah, siang puasa. Jadi artinya apa? Orang nang kawa begadang malam beribadah itu orang nang pikiran jauh dari dunia. Orang yang perhatiannya jauh dari pikiran dunia. Kalau orang masih hubud dunia, dijamin aja kalau kau begadang malam beribadah. Nah, ini kalimatnya. Azabat nafsi anid dunya fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Ulun jauhkan dari ulun pikiran-pikiran dunia. Ulun jauhkan dari ulun kepentingan dunia. Maka ulun bangun malam dan puasa siang hari. Jadi hendak kau beribadah malam kayak apa caranya? Kadang kali kurangi pikiran dunia. Faka'anni bi arsy rabbi bariza wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannah yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yata'awuna fiha. Seolah-olah ulun wahai Rasulullah berada di hadapan arasnya Allah. Seolah-olah ulun memandang kepada ahli surga saling ilang beilang. Seolah-olah ulun memandang kepada ahli neraka saling minta tolong satu dengan yang lainnya. Faqala lahu ujar Nabi, absarta falzam. Ikan itu sudah bujur. Kekali itu. Jangan dipindah lagi, jangan diubah lagi. Itu sudah bujur. Artinya ikan ini punya hakikat iman. Abdun nawwarallah al-iman biqalbi. Ujar Nabi, engkau ini adalah hamba yang Allah terangi hati engkau dengan iman. Qala ya Rasulullah ud'ullah li bisyahadah. Wahai Rasulullah, doakan ulun mati syahid. Ujar Harithah, doakan ulun mati syahid wahai Rasulullah. Pada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mendoakannya, mudahan engkau mati syahid. Faqutila yauma badrin syahida. Maka dia terbunuh pada perang Badar sebagai syahid. Harithah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-134. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.